Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwanda Reiga Ditsaha. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan program pendidikan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0483443888. Saya berasal dari UPBJJ Surabaya. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas 3 pemrograman berbasis desktop, yang mana kita diberikan tugas sebagai berikut. Lalu seperti biasa, di bagian akhir tugas kita disuruh untuk membuat video penjelasan maksimal durasinya 15 menit tentang cara kerja kode program yang telah kita buat. Di sini saya sudah membuat programnya. Sudah saya codingkan sesuai dengan pembelajaran pada waktu kemarin. Nah, struktur yang kita programkan di sini dan juga kelas abstrak di sini dibangun dengan paradigma pemrograman berbasis objek atau OOP, yang mana struktur dasarnya dimulai dari kelas abstrak yang bernama kendaraan, dan kelas ini memiliki atribut beberapa, yaitu nama, harga sewa, jenis, dan juga status. Nah, untuk status di sini digunakan untuk menunjukkan apakah kendaraan ini sedang tersedia atau kendaraan ini sudah disewa. Nah, kelas ini juga memiliki metode abstrak tampil kendaraan. Ini tampil kendaraan, yang mana di sini nanti digunakan untuk menampilkan kendaraan apa saja yang tersedia dan juga status kendaraan tersebut. Ini tampil kendaraan ini akan di-override oleh semua subclass. Selanjutnya di kelas turunannya kita memiliki 3 kelas turunan, yaitu mobil, motor, dan bus. Yang mana di bagian subclass mobil di sini terdapat atribut jumlah kursi. Lalu di motor memiliki atribut cc atau kapasitas mesinnya. Lalu di atributnya bus, di sini tersedia kapasitas penumpang. Ini kapasitas penumpang. Untuk inputan yang akan kita masukkan nanti semuanya adalah sama, baik nama mobil, di sini nama motor, harga sewa mobil, motor maupun bus. Nah, itu kesemuanya sama. Atribut yang membedakan ya sudah saya sampaikan tadi. Nah, semua atribut di dalam kelas ini dibuat secara privat. Akses ke atribut dilakukan melalui getter dan setter. Nah, sehingga tujuannya data tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Nah, contohnya ketika kita mengganti status kendaraan, nah itu hanya bisa dilakukan melalui set status. Nah, ini juga termasuk implementasi dari encapsulation untuk melindungi data dari manipulasi secara langsung. Selanjutnya di kelas rental kendaraan. Nah, di kelas rental kendaraan di sini menyimpan daftar kendaraan dalam bentuk array list kendaraan. Nah, program ini dapat menambahkan kendaraan baru, menampilkan semua kendaraan, dan juga menyimpan data kendaraan ke file teks dengan buffered writer. Nah, setiap kali data disimpan, nah, program menuliskannya ke file data kendaraan teks agar di sini tidak hilang jika program tersebut ditutup. Lalu selanjutnya pada kelas penyewaan.
Nah, di kelas penyewaan di sini digunakan untuk mencatat kendaraan yang sedang disewa, apa saja yang sedang disewa. Nah, metode sewa kendaraan di sini memiliki fitur pengecekan. Jika kendaraan tidak tersedia, maka dilempar exception dengan pesan kendaraan tidak tersedia. Nah, ini juga implementasi dari exception handling. Selain itu, penyewaan di sini juga memiliki beberapa metode, yaitu menghitung total biaya, menampilkan struk, juga menyimpan struk. Nah, hitung total biaya di sini untuk menjumlahkan semua harga sewa kendaraan, sedangkan menampilkan struk di sini untuk mencetak struk penyewaan ke layar. Sedangkan simpan struk di sini untuk menyimpan struk file di struk penyewaan berbentuk teks. Lalu di menu selanjutnya yaitu di kelas rental aplikasi atau rental app. Nah, program ini dibuat dengan memiliki menu interaktif yang mana dibungkus dalam struktur do while. Nah, agar terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, struktur switch case yang digunakan untuk menangani menu di sini di awal program kita nanti memberikan tampilan menu rental, lalu tambah kendaraan baru. Yang nomor 2, tampilkan semua kendaraan, sewa kendaraan, tampilkan struk dan total, simpan data ke file, lalu keluar. Nah, saat memilih tambah kendaraan, program nanti akan meminta input. Nah, nanti program akan meminta input jenis kendaraannya apa, mobil, motor, atau bus. Begitupun juga dengan atribut. Kalau mobil tadi atributnya jumlah kursi, atau kalau motor berapa cc-nya. Kalau bus nanti di sini kapasitas penumpangnya. Nah, ini juga sekaligus menginputkan data yang diminta tersebut. Nah, saat kita memilih sewa kendaraan, program di sini nanti akan meminta nama kendaraan, lalu program akan mencocokkan data dan melakukan proses penyewaan jika status kendaraan tersebut tersedia. Nama kendaraan dimasukkan dan statusnya jika berhasil disewa dan jika gagal disewa, karena mungkin dari statusnya tidak tersedia ataupun tersedia. Nah, ini juga memanfaatkan program string yang mana di situ untuk mencocokkan nama kendaraannya. Lalu semua input dari pengguna ini diambil menggunakan scanner. Nah, setiap input akan divalidasi agar tidak menyebabkan crash, dan juga program menggunakan input next line untuk membersihkan buffer agar tidak terjadi kesalahan input setelah angka. Lalu kita akan mendemonstrasikan program yang telah kita buat di sini.
Di sini tadi kita menyimpan beberapa hasil coding ke dalam data file yang berbentuk teks. Kita juga akan coba melihat hasil simpanan tersebut. Sini kita nyimpan datanya, kita lihat di dokumen. Tersimpan di sini. Pertama, kita tadi menyimpan data mobil setelah kita inputkan. Mobil Avanza dengan harga sewa 250, statusnya tersedia. Motor PCX dengan harga sewa 100.000, statusnya tersedia. Bus Sumber Rahayu dengan harga sewa 3 juta. False di sini statusnya tidak tersedia, jadi ada yang menyewa. Nah, di sini ini struk penyewaan yang kita simpan dalam bentuk teks. Nah, di sini status Sumber Rahayu disewa, maka di data kendaraan status bus Sumber Rahayu di sini false atau tidak tersedia. Mungkin cukup itu penjelasan dari pemrograman yang saya buat untuk memenuhi tugas 3 dari awal sampai akhir. Dalam saya menyampaikan atau menjelaskan banyak kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.